amat logis. Dan Aisyah itu anaknya membutuhkan apa-apa penjelasan yang masuk akal gitu ya. Jadi dan memang itu cara aku komunikasi sama dia dari kecil. Jadi bahkan menjelaskan kenapa kami bercerai, kenapa papa dan mamanya bercerai, dan kenapa memang itu adalah situasi yang kami anggap terbaik buat dia dan buat kami. Kenapa dia mesti tinggal di Singapura dulu dan sekolah di sana, kenapa aku harus pulang ke Indonesia, itu kan hal yang dia nggak suka. Tapi akhirnya dia bisa menerima karena aku bisa menjelaskan kepada dia dan membuat dia bisa menerima itu secara akal sehat logikanya gitu. Sehingga sebagaimana dulu aku melakukan surgery facelift yang pertama dan kedua gitu. Walaupun dia kenapa sih ibu melakukan itu? Ya udahlah ya. Aku jelaskan sama dia bahwa ibu harus begini karena begini. Selama itu bisa diterima oleh logikanya dia, pasti di awal dia pasti akan ada ngapain sih pasti ada gitu. Tapi aku tidak pernah membiarkan itu dengan menepis itu kayak ya udah pokoknya ibu mau melakukan ini, nggak pernah. Aku nggak pernah kayak gitu. Kalau dia tidak setuju terhadap sesuatu yang aku lakukan, aku akan ajak dia duduk dan aku jelaskan sama dia kenapa aku begini. Atau karena memang gini, dia tahu perjuanganmu untuk dia ya, untuk Aisyah, babak belurnya atau apapun lah namanya ya untuk Aisyah. Pada akhirnya dia dengar ya udahlah, apapun yang bikin ibu happy, duit aja lakukan aja. Bisa jadi karena itu dia selalu ngomong seperti itu. Sampai dia pernah bikin satu gambar yang dia bikin. Nah, sampai sekarang aku pakai buat HP aku. Aku pakai buat HP aku sampai sekarang untuk jadi DP-nya. Karena dia selalu bilang happiness is the best for you and keep smiling. Jadi dia yang bikin. Dan sekarang ini aku jadiin sebagai DP HP aku supaya aku selalu semangat. Jadi tiap kali aku sedih atau apa aku selalu lihat itu dan aku selalu happy lagi. Jadi dia selalu bilang itu bahwa I want you to be happy. Pokoknya Aisyah selalu doain ibu supaya selalu happy. Aisyah sudah besar ya, sudah mengerti, sudah 12 tahun. Pernah bertanya nggak? Bu mau kapan sendiri terus bu? Justru dia itu sangat amat jealous ya. Jadi dia jealous dan dia itu selalu bilang sama aku bahwa ingat ya ibu, dia bilang tapi aku tidak mau membiarkan itu. Maksudnya kalau aku udah melihat tendensi dia seperti itu, sehingga aku berusaha untuk pelan-pelan kasih masukan ke dia bahwa tenang aja. Tidak ada cinta lain di dunia ini yang lebih besar buat aku selain kamu. Aku bilang gitu, selain kamu. Ya. Jadi kalaupun nanti suatu saat nih ibu punya crush, ya aku nggak salah ngomongnya gitu. Suatu saat nanti ibu punya crush, misalnya, karena aku suka dulu mancingnya dia itu. Kalau misalnya ngelihat ada iklan di Singapura, cowoknya ganteng, aku bilang, oh very handsome, mas. Aku selalu gitu. Dan dia selalu gini, hei ibu, ngapain kamu? Dia selalu gitu. Nah, itu aku mulai nangkep kok. Berarti ini anak ada jealousnya sedikit, gak mau kalau aku misalnya dekat dengan orang lain, sayang dengan orang lain. Sehingga dari situlah aku mulai ngomong sama dia bahwa siapapun nantinya orang yang mungkin dekat dengan dia, mau dia laki-laki perempuan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan cinta aku sama dia. Karena sama kami. Terakhir, apakah memang pada akhirnya ya Aisyah itu udah kebahagiaan seutuhnya udah. Even nggak ada apa siapapun, yang penting ada dia. Oh, iya. Dan keadaan sehat atau apapun gitu. Of course, yang paling penting adalah Aisyah sehat. Dan buat aku itu adalah nomor satu. Dan makanya aku selalu bilang, aku selalu berdoa, pengen dikasih jodoh sama Allah. Pengen nikah, pengen punya pendamping, pengen punya partner. Itu bagian dari doaku sih. Tapi aku selalu bilang bahwa kalau suatu hari nanti aku ketemu dengan laki-laki, yang laki-laki ini mau menerima kami, aku dan Aisyah, dengan segala perjalanan hidup kami dan cerita hidup kami, itu pasti adalah laki-laki yang luar biasa, yang hatinya Masya Allah. Karena ya dengan segala cerita kami yang sebelumnya, dia butuh seseorang laki-laki yang memang punya compassion, yang punya rasa cinta yang luar biasa untuk bisa menerima kami. Dan sulit ya untuk mendapatkan laki-laki, lo cinta dulu anak gue baru cintain gue. Nggak mesti cintain dulu anak aku, tapi paling nggak bisa kami, karena kita punya sejarah dan perjalanan hidup seperti ini, pasti akan membuat POV kami dan prioritas kami di hidup itu berbeda. Termasuk pada saat nanti mungkin aku menikah lagi, insya Allah Allah kasih aku rezeki jodoh lagi dan menikah lagi. Pasti nanti kalau pada saat aku punya rumah tangga lagi,
prioritas aku pasti akan mungkin tidak sama dengan single parent lain atau single mom yang lain yang kembali memulai berumah tangga dengan anak. Pasti akan beda karena kita punya histori jalan seperti itu. Oke, semoga ketemu.